Tak luput dari kunjungannya, Shin Tae-yong bocorkan Jay Itzes masuk 27 pemain yang dipanggil versus Vietnam. Bukti target Shin Tae-yong tak salah. 3 pemain keturunan yang diincar bela timnas Indonesia dipanggil Belanda U21. Bertemu dengan delegasi FIFA, Erick Thohir beberkan progres transformasi sepak bola Indonesia siap masuk Piala Dunia kah? Berikut ini ulasannya. Ada kejutan. Justin Hubner umumkan ada berita besar pekan depan resmi promosi ke tim senior Wolverhampton Wanderers kah? Simak terus sampai selesai agar tidak salah paham. Ada kejutan. Justin Hubner umumkan ada berita besar pekan depan resmi promosi ke tim senior Wolverhampton Wanderers. Pemain muda timnas Indonesia Justin Hubner mengumumkan ada berita besar pekan depan. Apakah berita besar yang dimaksud bek 20 tahun ini adalah resmi dipromosikan ke tim senior Wolverhampton Wanderers? Justin Hubner saat ini berstatus kapten Wolverhampton Wanderers U21. Dari 12 penampilan di Premier League 2 musim ini, bek berdarah Belanda ini mengemas 4 gol. Jumlah gol itu masuk kategori tinggi mengingat Justin Hubner mentas sebagai bek tengah atau fullback kiri. Performa impresif yang ditunjukkan Justin Hubner membuatnya sempat masuk bench tim senior Wolves. Momen itu terjadi saat Wolves kalah 1-2 dari Arsenal di pekan ke-14 Liga Inggris pada 2 Desember 2023 lalu. Dalam laga tersebut, Justin Hubner duduk manis di bangku cadangan. Meski tidak dimainkan, itu merupakan bukti kualitas Justin Hubner diperhitungkan pelatih tim senior Wolverhampton Wanderers, Gary O'Neil. Peluang Justin Hubner dimainkan tim senior Wolves juga sangat besar. Berita besar minggu depan, tulis Justin Hubner di stories Instagram pribadinya. Terlepas dari itu, Justin Hubner bakal kembali memperkuat timnas Indonesia pada 21 dan 26 Maret menghadapi Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak luput dari kunjungannya, Shin Tae-yong bocorkan Jay Itzes masuk 27 pemain yang dipanggil versus Vietnam. Setelah ke Belanda dan Belgia, Shin Tae-yong melanjutkan perjalanannya ke Italia. Kali ini, Shin Tae-yong secara khusus memantau bek Venezia FC Jay Itzes. Venezia FC sedang bertandang ke kota Milan, Italia untuk menghadapi Como FC pada pekan ke-28 Seri B. Jay Itzes bermain selama 90 menit dalam laga ini, namun sayang Venezia takluk dengan skor tipis 1-2. Di akhir laga, Jay Itzes bertemu Shin Tae-yong dan berfoto bersama sebagaimana dibagikan di akun Instagram pribadi Shin Tae-yong. Hari ini adalah perjalanan sulit berikutnya, laga away Jay di Milan Como, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman Instagramnya. Menariknya, Shin Tae-yong juga memberi bocoran bila Jay Itzes akan dipanggil ke timnas Indonesia untuk lawan Vietnam. Pertama kali menyapa Jay setelah menonton laga tandang, sampai jumpa lagi pada 17 Maret, jelas Shin Tae-yong. Rencananya memang pada tanggal 17 Maret 2024 timnas Indonesia akan dikumpulkan untuk TC terlebih dulu. Shin Tae-yong diketahui saat ini sedang berada di Eropa untuk mencari pemain keturunan sambil memantau para pemain timnas Indonesia yang berlaga di sana. Sebelum ke Italia, Coach Shin sempat singgah di Belgia untuk bertemu Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh. Bertemu dengan delegasi FIFA, Erick Thohir beberkan progres transformasi sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir dalam rapat strategis tahunan yang dilakukan FIFA di kantor FIFA Indonesia, Menara Mandiri, Jakarta. FIFA memang telah memiliki kantor di Indonesia. Untuk itu dalam kesempatan ini FIFA yang mengadakan rapat strategis tahunan Erick Thohir pun merapat. Orang nomor 1 di PSSI itu bertemu dengan delegasi FIFA, yakni FIFA Chief Member Associations Officer. Dalam pertemuan ini, Erick Thohir banyak menyinggung soal sepak bola Indonesia. Tentu salah satunya terkait transformasi sepak bola Indonesia. Dalam transformasi sepak bola Indonesia sendiri, FIFA sebelumnya sepakat untuk membantu Indonesia. Oleh karena itu, Erick Thohir mengungkapkan progres transformasi sepak bola Indonesia.
Erick Thohir pun bicara soal transformasi sepak bola yang sudah dilakukan PSSI selama setahun. Pada kesempatan ini, saya diminta memaparkan progres transformasi sepak bola yang sudah dilakukan selama 1 tahun terakhir, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa FIFA memastikan akan tetap mengawal transformasi sepak bola Indonesia. Hal ini karena FIFA pun ingin perkembangan sepak bola di Asia, khususnya Asia Tenggara, bisa berkembang pesat. Untuk itu, FIFA pun siap mengawal proses transformasi sepak bola Indonesia dengan baik. Aturan sudah direlaksasi, kini giliran Shin Tae-yong ngomong langsung ke klub Liga 1 minta pemain untuk timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, Liga 1 resmi menghapus aturan wajib memainkan pemain U23 untuk mendukung kepentingan timnas U-Strip 23 Indonesia. PSSI pun telah setuju dengan relaksasi aturan tersebut. Kini giliran Shin Tae-yong yang harus berkomunikasi secara langsung ke klub-klub Liga 1 bahwa ia membutuhkan pemain untuk Piala Asia U23 2024. Konfirmasi PSSI dinyatakan oleh salah satu exco PSSI Arya Sinulinga. Pada tanggal 20 Februari yang lalu, exco merapatkan hal ini dan juga setuju direlaksasilah klub-klub ini. Maka diperbolehkan nantinya karena kami sudah memberikan surat ke PT LIB dan sudah diterapkan di tanggal 1 Maret ini sampai berakhirnya Liga LIB di kompetisi ini, ujar Arya Sinulinga. Selain relaksasi aturan Liga 1, Presiden klub juga dihimbau untuk mendorong pelatih klub untuk melepas pemainnya demi timnas U23 Indonesia. Kini semua cara sudah dilakukan lewat PSSI dan LIB, maka sejatinya perlu Shin Tae-yong yang berkomunikasi langsung dengan klub-klub Liga 1. Pasalnya, salah satu exco PSSI Endri Irawan menilai Shin Tae-yong tidak akan ngomong langsung ke klub untuk meminta pemainnya. Insya Allah ada pembicaraan dengan klub dan mungkin nanti dijembatani dengan PSSI ya, kata anggota exco lain Endri Irawan. Hal komunikasi juga menjadi sorotan beberapa pengamat sepak bola Indonesia. Coach Shin diminta bisa sesekali berkomunikasi dengan para pelatih klub di Liga 1. Bahkan pada 2023 lalu, bahkan Shin Tae-yong mendapat sindiran dari pelatih Persija Thomas Doll karena tak hadir dalam meeting perihal meminta pemain untuk timnas U20 Indonesia. Pelatih Persik kritik perubahan regulasi pemain U23 di Liga 1, tapi tetap dukung timnas Indonesia di Piala Asia U23. Pelatih klub Liga 1 Persik Kediri Marcelo Rospida mengkritik perubahan regulasi pemain U23 di BRI Liga 1 musim ini. Menurutnya, pergantian aturan ini berdampak pada performa tim karena kompetisi sedang berjalan. Perubahan regulasi di tengah kompetisi yang sedang berjalan tidak bagus bagi tim, kata Rospida. Karena kami juga mengandalkan pemain muda di skuad Persik, apalagi selama ini mereka memberi kontribusi bagus di permainan, tambah Rospida. Persik memiliki 3 pemain U23 yakni Jam Kelis Royer, M. Supriyadi, dan Rangga Widiansyah. Secara reguler, Kelis Royer dan Supriyadi mendapat jatah tampil bergiliran di sayap kiri dan kanan Persik. Sementara Rangga Widiansyah diturunkan jika bek kiri senior Yusuf Meilana berhalangan tampil. Keli dan Supriyadi sering kami mainkan, tapi sekarang tinggal Keli yang siap main karena Supriyadi mengalami cedera. Problemnya kami akan tanpa Keli di sisa kompetisi, karena dia dipanggil ke timnas Indonesia U23, ujar Rospida. Tapi arsitek asal Brasil itu berpikir realistis. Karena ia yakin bukan cuma Persik tim BRI Liga 1 yang bermasalah dengan perubahan regulasi ini. Saya kira ada tim Liga 1 lainnya yang juga kehilangan pemain U23. Meski terasa berat, kami harus menerima perubahan aturan tersebut. Saya akan maksimalkan pemain yang ada di pertandingan berikutnya, tegas Rospida. Rospida turut memastikan Persik bakal mendukung penuh perjuangan timnas Indonesia U23 yang akan mentas di Piala Asia U23 2024. Rospida juga menyadari kesulitan yang dihadapi timnas Indonesia U23 jika klub tak melepas pemainnya. Kami tahu timnas Indonesia U23 punya masalah jika klub tak melepas pemainnya. Karena ini kepentingan Indonesia di Piala Asia U23. Kami rela Kelis Royer bergabung di sana, jelas Rospida. Mode serius. Lawan timnas Indonesia, pelatih Vietnam siapkan 60 pemain dari kompetisi lokal.
Pelatih Vietnam Philippe Troussier siapkan 60 pemain dari kompetisi lokal untuk persiapan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga timnas Indonesia melawan Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar pada 21 dan 26 Maret 2024. Pertandingan ini penting untuk Vietnam dan Philippe Troussier, apalagi setelah kegagalan di Piala Asia 2023. Kekalahan dari timnas Indonesia di Piala Asia lalu membuat citra mereka sebagai tim terkuat ASEAN runtuh. Oleh sebab itu persiapan matang dilakukan Philippe Troussier karena tekanan besar yang ada di pundak pria asal Prancis tersebut. Termasuk salah satunya mengumpulkan total 60 pemain dari kompetisi lokal, yakni Liga Vietnam yang akan dikumpulkan pada 12 Maret 2024. Sebanyak 60 pemain yang dikumpulkan ini akan dibagi menjadi dua, sebagian akan masuk ke skuad timnas U23 Vietnam. Pelatih Troussier berencana memanggil sekitar 60 pemain untuk kedua tim mulai 12 Maret setelah putaran 13 V-League, tulis VN Express. Tim U23 yang dipimpin oleh asisten Moulay Azzegowar sebagai pelatih sementara akan berlatih di Tajikistan mulai 16 Maret. Mereka akan memainkan dua pertandingan persahabatan dengan tuan rumah. Sedangkan timnas senior akan bertemu Indonesia pada 21 Maret di Stadion Gelora Bung Karno dan 26 Maret di Stadion Maidin, jelas VN Express. Troussier paham menghadapi tekanan besar tak hanya dari masyarakat Vietnam, tetapi juga supporter timnas Indonesia yang bakal memenuhi SUGBK nanti. Belum lagi menghadapi skuad Garuda yang akan semakin mengalami peningkatan kekuatan dengan beberapa pemain naturalisasi yang bergabung. Muncer di klub, Shin Tae-yong harus beri kepercayaan kepada tiga penyerang timnas Indonesia ini saat lawan Vietnam. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024. Laga tersebut menjadi pertandingan penting untuk timnas Indonesia apabila ingin lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang menghadapi laga ini, Shin Tae-yong terlihat tak main-main. Pasalnya, pelatih berusia 53 tahun tersebut bahkan memutuskan untuk ke Belanda dan Eropa. Hal ini karena Coach Shin ingin memantau langsung performa pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri. Di sisi lain, pemain-pemain yang berkarir di Indonesia pun tak ikut ketinggalan unjuk gigi, khususnya para penyerang yang akhir-akhir ini minim kepercayaan dari Shin Tae-yong. Terdapat tiga penyerang yang bekerja keras agar nantinya bisa kembali dipercaya Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Untuk yang pertama ada Dimas Derajat yang belum lama ini berhasil menunjukkan penampilan luar biasa bersama klubnya Persikabo. Dimas Derajat bahkan sukses menunjukkan 3 gol sekaligus dalam 2 laga terakhir. Dimas hanya mendapat menit bermain sedikit di Piala Asia lalu. Tak hanya Dimas, penyerang lainnya yang juga berhasil mencuri perhatian yakni Hoki Caraka. Hoki tak berbeda dengan Dimas Derajat nasibnya di Piala Asia 2023 lalu dengan hanya mendapatkan kepercayaan sekali main. Di Liga 1 terbaru, Hoki Caraka berhasil mencetak gol untuk PSS saat menghadapi Bayangkara FC pada 22 Februari 2024 lalu. Bahkan dengan gol tersebut, Hoki saat ini telah mencetak sebanyak 4 gol selama Liga 1 musim ini. Kemudian yang terakhir, penyerang ketiga yang benar-benar tak dapat menit bermain di timnas Indonesia selama tampil di Piala Asia 2023, yakni ada Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan. Sepertinya Shin Tae-yong harus bisa memberi kepercayaan kepada Sananta. Pasalnya, pemain yang baru saja sembuh dari cedera belum lama ini sukses mencetak gol untuk klubnya Persis Solo. Kabar buruk terus hampiri Vietnam. Kiper utama alami cedera, ganggu persiapan jelang jumpa timnas Indonesia. Vietnam kembali diganggu dengan masalah cedera pemain jelang jumpa timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Vietnam kembali diganggu oleh masalah cedera pemain. Menurut laporan terbaru, penjaga gawang utama Vietnam, Dang Van Lam alami cedera. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh media Vietnam The Tao. Kiper Van Lam membuat pelatih Troussier khawatir dengan cederanya, tulis laporan The Tao. Kabar cederanya penjaga gawang Vietnam tersebut disampaikan oleh pelatih klub Binh Dinh, Nguyen Du Tang.
Dutch Tang mengkonfirmasi bahwa cedera sang penjaga gawang lebih parah dari perkiraan. Meski begitu, pihaknya bakal berjuang keras untuk masalah medis Dang Van Lam. Pihak Bin Din bakal berjuang agar Dang Van Lam turun saat berjumpa timnas Indonesia. Cedera Van Lam ternyata lebih parah dari perkiraan awal. Departemen medis berusaha memberikan perawatan terbaik agar Van Lam dapat pulih tepat waktu. Untuk bergabung dengan tim nasional Vietnam untuk kualifikasi Piala Dunia, ujar Nguyen Duc Tang dilansir dari The Tao. Kabar cederanya Dang Van Lam jelas merugikan skuad Vietnam. Sejauh ini Dang Van Lam sudah absen dalam 2 laga terakhir di Liga Vietnam. Philippe Troussier sebenarnya sudah memiliki sosok penjaga gawang lain di skuad Vietnam. Pelatih 68 tahun tersebut menurunkan Nguyen Philip di bawah Mistar Vietnam pada Piala Asia 2023 lalu. Pada ajang tersebut, Vietnam gagal total di fase grup, termasuk saat kalah dari timnas Indonesia pada laga kedua. Bukti target Shin Tae-yong tak salah. 3 pemain keturunan yang diincar bela timnas Indonesia dipanggil Belanda U21. Timnas Belanda U21 mengumumkan skuad untuk kualifikasi Euro U21 dan ada beberapa pemain keturunan Indonesia. Padahal peluang pemain tersebut membela timnas Indonesia tinggi. Hal ini terpaksa membuat Shin Tae-yong gigit jari. Lalu siapa saja 3 pemain yang punya peluang besar membela timnas Indonesia kini justru dipanggil U21? Yang pertama ada nama Million Manhoef yang merupakan penyerang yang potensial. Oleh karena itu, ia masuk dalam incaran Shin Tae-yong yang mencari penyerang di timnas Indonesia. Apalagi pemain berusia 22 tahun ini baru direkrut oleh Stoke City. Sebab, Million Manhoef lumayan tampil apik bersama Vitesse di Eredivisie Belanda. Situasi ini membuat pemain jebolan Akademi Vitesse itu kecil kemungkinan untuk bisa diangkut memperkuat skuad Garuda. Kedua ada nama Danny van den Heuvel yang diperhitungkan Shin Tae-yong karena ia saat ini membela Leeds United. Menariknya Danny van den Heuvel diketahui juga telah menunjukkan mintanya ke timnas Indonesia dengan mengikuti Instagram PSSI. Untuk karier sepak bolanya, Danny van den Heuvel terbilang cukup mumpuni. Penjaga gawang yang kini berpostur 186 cm ini mengawali kariernya dengan bergabung Akademi ADO Den Haag. Karirnya lalu berkembang saat direkrut oleh Leeds United pada 2020. Kini bersama Leeds United, kiper berusia 20 tahun banyak bermain di Premier League 2 seperti Justin Hubner. Terakhir ada pemain FC Utrecht, Ryan Flamingo yang sosoknya dikabarkan masuk dalam bidikan Shin Tae-yong. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu bukanlah nama sembarangan. Tercatat saat ini Ryan Flamingo menjadi andalan FC Utrecht. Ia didatangkan oleh FC Utrecht pada 18 Agustus 2023 dengan status pinjaman Sassuolo sampai akhir musim mendatang. Di usianya yang masih 21 tahun, Ryan Flamingo sudah menjadi andalan di tim utama FC Utrecht. Tak ada yang sadar. Ternyata ucapan David Beckham untuk timnas Indonesia jadi kenyataan. Legenda Man United dan tim nasional Inggris David Beckham pernah menyebut timnas Indonesia memiliki masa depan yang cerah jika hal ini dilakukan. Ucapan itu disampaikan Beckham saat berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti kegiatan sosial bersama pemain-pemain muda. Beckham yang menyaksikan pemain-pemain muda bertanding mengeluarkan pendapatnya terkait sepak bola Indonesia. Menurutnya, sepak bola Indonesia bukan tempat yang asing karena sempat bermain dalam sebuah laga persahabatan. Pada 2011 silam, David Beckham datang ke Indonesia bersama timnya LA Galaxy yang bermain di MLS. Ketika itu, LA Galaxy dijadwalkan bertanding menghadapi Indonesia Selection yang berisi pemain-pemain muda. Pada laga tersebut, LA Galaxy berhasil mengalahkan Indonesia Selection dengan skor 1-0 lewat gol Robbie Keane di babak pertama. Berbekal pengalaman itu, Beckham meyakini bahwa pemain-pemain Indonesia memiliki potensi untuk bisa berkembang. Indonesia memiliki para pemain yang bagus, apabila ditangani dengan baik, masa depan sepak bola Indonesia akan cerah, ujar Beckham pada 2018 silam. Tampaknya apa yang diramalkan Beckham 6 tahun lalu sedikit demi sedikit mulai menjadi kenyataan. Pasalnya sejak ditangani Shin Tae-yong pada akhir 2019, timnas Indonesia mulai mengalami perkembangan.
Meski belum memberikan trofi, Shin Tae-yong berhasil mengangkat ranking FIFA Timnas Indonesia dari posisi 173 ke urutan 142 per Februari 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini juga sukses membawa Timnas Indonesia yang tak diperhitungkan namun bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Hasil tersebut menjadikan STY sebagai pelatih pertama yang membawa skuad Garuda lolos dari babak grup Piala Asia. Banyak dukungan yang mengalir karena Shin Tae-yong dinilai berhasil membentuk mentalitas dan fisik pemain yang kuat. Di luar dugaan, pelatih Suwon FC ungkap alasan Pratama Arhan menghilang di laga perdana kali. Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan menghilang saat Suwon FC menang atas Incheon United Sabtu lalu. Pratama Arhan tidak terlihat di skuad Suwon FC saat membuka kalik tersebut. Di daftar pemain cadangan Suwon FC pun, Pratama Arhan tidak masuk. Pelatih Suwon FC Kim Eun-jung mempercayakan pemain senior Kim Tae-han untuk berperan sebagai bek kiri dalam laga itu. Sejak direkrut Suwon FC pada awal 2024, Pratama Arhan memang belum mencatatkan debutnya untuk tim. Bahkan ia tidak berkesempatan main saat Suwon FC mengadakan TC di Jakarta. Ternyata setelah tampil untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Pratama Arhan sempat jatuh sakit hingga dirawat di rumah sakit. Malah pelatih Suwon FC memberi libur untuk Arhan beberapa hari terakhir di TC Indonesia. Kim Eun-jung memang mengindikasikan tidak akan langsung menurunkan Arhan pada laga perdana Liga 1 musim ini. Ia meminta Arhan untuk mengejar ketinggalannya dalam hal latihan untuk bisa beradaptasi dengan kerasnya Liga 1. Dia Arhan berkembang di bawah asuhan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, kata Kim Eun-jung dilansir dari Sportsge. Dia punya pengalaman di laga internasional, dia bakal berkembang dari Piala Asia 2023. Di samping skillnya, dia harus beradaptasi dengan kontak fisik keras dan tempo di Liga 1. Jika dia mengatasi itu, maka waktu untuk tampil bakal makin dekat, jelas Eun-jung. Sementara Pratama Arhan sendiri mengaku punya beberapa target pribadi membela Suwon FC musim ini. Untuk target pribadi, saya ingin lebih berkembang lagi ke depannya, kata Pratama Arhan. Saya mau bersama tim ini meraih prestasi, saya pribadi juga akan bekerja keras menunjukkan skill agar pelatih Suwon bisa memberikan menit bermain, tegas Arhan. Polemik pemain Borneo FC U23 ke Timnas Indonesia, Judson F. Tiago, semua keputusan di Bos Nabil. PSSI nampaknya masih dipusingkan terkait pelepasan pemain Timnas Indonesia U23 yang mendapat penolakan sejumlah klub Liga 1, salah satunya Borneo FC. Sebetulnya PSSI sudah merubah regulasi pemain U23 di Liga 1 pada Jumat 1 Maret lalu. Namun sayang Borneo FC belum menunjukkan tanda-tanda untuk melepas pemainnya. Terkait pelepasan pemain Borneo FC U23, Direktur Akademi Borneo Judson F. Tiago enggan memberikan pendapatnya. Menurutnya, hal tersebut lebih baik ditanyakan kepada manajemen Borneo FC. Dirinya beralasan bahwa ia hanya fokus terhadap akademi pemain muda Borneo saja. Kalau itu murni bagian dari keputusan senior atasan klub, karena saya hanya direktur akademi dan fokus ke akademi, ujar Judson di lapangan Garuda Yaksa Minggu kemarin. Kehadiran pelatih asal Brasil di Borneo FC memang terbilang sangat baru. Dirinya diperkenalkan sebagai Direktur Akademi Borneo FC pada Januari lalu, usai kontraknya sebagai Direktur Teknik Persis Solo Youth berakhir. Itu semua keputusan dari Bos Nabil, tambah Judson seraya menambahkan gestur meminta maaf. Nampaknya drama pelepasan pemain Timnas Indonesia U23 oleh beberapa klub akan terus berlanjut. Apalagi Piala Asia U23 tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Timnas Indonesia U23 akan menatap Piala Asia U23 Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang.